Dulu itu Pak Didi pernah bikin seminar tentang gambarnya feminisme. feminisme. Iya. Ingat nggak? Ingat. Yang bantai siapa di situ? Ya, Seorang situ. mahasiswa baru. Ya situlah, maba baru sudah berani mengkritik keras narasumber yang sudah mumpuni. Coba deh ceritain Ya, Mbak Deta. ya karena memang apa ya, kalau waktu itu di Mataram kan memang belum ada persiapan laki-laki ini untuk menerima keunggulan perempuan ya. Bahwa memang perempuan di sisi lain itu memang lebih kuat, dia lebih apa ya kalau aku bilang ya. Ketika perempuan ini Ya ngomong. ada kekurangan dalam hal biologis, otomatis laki-laki ini bagaimana caranya tetap bertanggung jawab dan tidak menghindari dari tanggung jawab itu. Dan sejatinya perempuan menurut saya adalah bagaimana dia mampu merubah lingkungannya, namun dia tidak juga memposisikan dia sebagai peran utama dalam hal keluarga. Karena ketika kita terlalu maksudnya dalam arti ketika terlalu kita berfokus pada hal bagaimana perubahan lingkungan kita tapi tanpa memikirkan ruang lingkup kecil kita, itu akan mempengaruhi ibaratnya calon masa depan bangsa. Kalau saya seperti itu, feminisme untuk dirinya. Yang menarik itu ungkapan sampean tadi bahwa seorang budak harus lebih mahal dari perbudakan itu sendiri. Ini keren. Belum pernah saya mendengar quote seperti itu. Keren banget. Nah, saya teringat yang tadi sempat dikatakan Mbak Deta ya, bahwa dia harus memperoleh sesuatu yang lebih nominalnya daripada apa yang dia alami. Coba deh Mbak Deta ceritakan lagi yang tadi apa dengan hubungan antara atasan bawahan yang ternyata itu ketika dinominalkan harus melebihi dari hubungan itu sendiri. Gimana Mbak Deta pengalamannya? Silahkan. Ya kalau selama kerja dulu sih, kalau memang kita mau ngitung ya, kalau kita mau ngitung ini kan antara karyawan sama pelaku usaha gitu kan. Memang generasi kita ini kan memang terlalu lama dijajah Belanda Pak Dino. Kalau nggak dicambuk dia nggak mau kerja, dan itu sudah terpola di generasi yang berikutnya. Udah deh, aku kalau kuliah tinggi-tinggi ntar aku mau jadi pegawai negeri aja. Sebenarnya berapa yang mau bisa didapat dari pegawai negeri itu sendiri gitu. Kalau di aku ya mohon maaf untuk yang memang mengabdi ke negara atau yang lainnya gitu. Kalau aku memang pola aku beda gitu, karena memang aku kan aku memikul beban ya, keluargaku tanggung jawabnya ada di aku, keponakan itu ada di aku gitu ya. Nah, aku ngitung dari situ, kalau aku jadi karyawan dengan jam yang harus aku keluarkan, ya kan, jam yang harus aku korbankan, harga diri yang harus aku korbankan juga, dan yang lain-lainnya tentunya ketika aku nominalkan aku hitung, dan ketika aku membuat usaha sendiri memang hasilnya jauh lebih besar, dan itu memang terukur. Aku nggak mau berhayal itu tanpa ukuran, nggak mau. Jadi kata Pak Didi dulu kan, perencanaan tanpa implementasi adalah zero. Nah itu tugas kita semuanya gitu, bahwa sekalipun kita kerja, nggak apa-apa kita kerja, tapi di situ kita bisa gali apa ya, apa Pak Didi namanya tadi, gali kemampuan kita Inovasi, untuk lompatan ke lebih jauh. Jadi nampaknya ini yang tidak banyak dilakukan oleh generasi muda. Manakala mereka menjadi sekrup kecil dari sebuah mesin besar yang namanya industri atau usaha, itu yang seringkali dilupakan oleh generasi yang menjadi buruh-buruh atau pegawai-pegawai ini. Lupa menghitung, menominalkan bahwa 8 jam kerja, lalu stres secara psikis, keluarnya keringat oleh pekerjaan, hilangnya waktu, terus hilangnya kesempatan bertemu keluarga, ini lupa tidak dirupiahkan. Ini menarik, ini justru terungkap dari Mbak Deta. Nah, kisi-kisi yang tadi sejatinya bisa dinominalkan, bisa dirupiahkan, kalau itu dihitung betul, nanti akan ketahuan siapa yang tidak fair.
industri kah atau karyawan kah yang tidak fair? Bahwa itu dihitung ternyata sebagian besar yang merugi adalah karyawan, industri yang tetap untung. Bayangkan kita tidak ketemu keluarga selama 8 jam, sudah kehilangan waktu, tenaga dikuras, stres, dimarahi, cuman diberi rupiah sesuai yang ditetapkan oleh UMR maupun UMK. Ini ditilik dari keadilan semacam tadi itu, ini sama sekali tidak adil menurut saya. Tapi kan basisnya berangkat dari statementnya Mbak Deta terkait dengan pekerja perempuan, Mbak Ajeng, yang mereka juga punya keterbatasan biologis. Mereka harus haid, harus menyusui, harus melahirkan, harus yang menyusui harus bahasa melayani hari ini konotasinya kayak, maksudnya harus mendampingi suami. Lalu kemudian industri seolah-olah melupakan penderitaan atau pengorbanan semacam itu. Nah, dilihat dari kacamata feminisme kiri, hubungan produksi yang semacam ini bagaimana? Terus harus bagaimana ini generasi muda yang perempuan menghadapi ketidakadilan semacam itu, Mbak Ajeng, monggo. Kalau saya sendiri ya, yang terpasti Pak, ketika industri tidak memberikan haknya kepada pada khususnya seorang perempuan, otomatis ini akan merugikan salah satu pihak. Karena dalam arti ketika hak kita tidak terpenuhi, otomatis kemerdekaan diri kita tidak kita dapat. Misalnya secara kita bicara seorang perempuan, dalam hal ini kita terbatasi oleh biologis. Nah, bagaimana industri ini memberikan kesempatan perempuan untuk menyelesaikan biologisnya, dalam arti ketika dia melahirkan, berilah waktu jangka untuk dimana mereka dapat berlangsungnya menyusui anak, seperti itu ketika melahirkan anak. Dan cuti, dalam ibaratnya cuti melahirkan ya, saya kurang paham soal itu. Terus kalau saya sendiri untuk perempuan, saya sih lebih, kalau saya tidak jadi pendidik, saya bakal jadi pengusaha. Saya tidak akan ikut industri. Saya terinspirasi sama Bu Deta, di mana lebih baik kita membuat usaha sendiri daripada harus secara hitung-hitungan, daripada kita mengikuti industri di mana kerugiannya itu jauh lebih besar dibandingkan kita mendirikan usaha sendiri. Pilihannya ada dua, ketika kita mau menjadi seorang pendidik atau pengusaha sendiri. Kalau saya seperti itu, Pak. Iya. Saya ini oke. Sekarang ke arah harga bangsa ya. Jika perempuan-perempuan semua bekerja pada sektor apapun sektornya, keluar dari rumah, lalu meninggalkan anak-anak, secara ekonomi negeri ini untung secara ekonomi. Tapi secara nasib bangsa, maka sekian level generasi akan ada dikorbankan di sana. Ya, tugas mendidik anak bangsa ini kan berada di unit-unit keluarga. Lantas kemudian keluarga sebagai unit pendidikan awal untuk generasi bangsa itu semuanya meninggalkan rumah. Suami bekerja, istri juga bekerja. Lalu di mana ini harga bangsa ketika tidak punya stok generasi yang sempurna akibat dari terabaikannya pendidikan mereka di keluarga. Saya pikir ini semacam pertukaran. Jadi nilai rupiah atau nilai ekonomi dipertukarkan dengan nasib bangsa di masa yang akan datang. Dari kacamata usahawan atau owner sebuah manufaktur, saya ingin memperoleh pandangan dari sudut itu. Kalau dari sudut pendidik sudah pasti dia akan memilih bangsa. Tapi dari sudut orang manufaktur gimana, Mbak Deta, silakan. Aku ngeliat
semua Indomaret terlalu teori ya. Sebenarnya aku orang lapangan yang memang jauh dari teori gitu. Aku sampai nangis loh, beneran. Aku nggak akan mengkambing hitamkan industri atau yang lainnya, enggak. Di sini yang aku titik beratkan memang ke arah SDM, sumber daya manusianya, ya kan. Jadi kalau memang kita terdidik dengan menjadi seperti yang saya ceritakan tadi, sejak kuliah saya sudah mempersiapkan diri menjadi SDM yang siap pakai gitu kan. Ketika saya keluar pun saya sudah nggak gampang lagi di luar apa yang harus saya lakukan. Nah, untuk memulai sebuah usaha, ya kan, memang dibutuhkan banyak bekal. Salah satunya kita bisa menggali kebutuhan kanan kiri kita lah. Kita berangkat dari hal-hal kecil lah, Pak Dina. Misalnya aku tinggal di sekitar kampus, kebutuhan kampus ini apa aja sih, mahasiswanya apa aja. Nah, menggali kebutuhan, yang terakhir adalah menciptakan kebutuhan. Iya dong, aku lepas dari teori karena memang pelaku usaha nggak bisa kita bim salah bim kita bisa langsung jadi pelaku usaha. Dan saya menjawab yang tadi, tukar tambah tadi. Iya. Kerja nggak harus di luar kok. Aku di rumah santai-santai aja aku dapat duit. Karena memang jam terbang kan. Jadi ya itu tadi aku bilang, latih dulu teman-teman di lapangan, latih dulu bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana menyikapi, bagaimana menggali kebutuhan, bagaimana kita menciptakan kebutuhan di sekitar kita. Dan berdirilah sendiri, bangga kita mempunyai produk hasil dari ini seperti ini. Ini produkku sendiri, aku tanpa belajar gitu. Why? Lepas dari teori. Iya. Oke. Menarik Luar sekali biasa. ini bahwa Mbak Deta punya antitesis, punya anti teori atas sebuah tesis yang saya sodorkan tadi, bahwa ibarat pertukaran, ini nilai ekonomi, ini masa depan bangsa, dipertukarkan, itu siapa yang tukar tambah gitu, siapa yang susuk gitu, atau uang kembali. Tapi nampaknya tesis macam itu dipatahkan oleh Mbak Deta dengan simpel. Iya. Dia menawarkan antitesis begini. Bukankah orang-orang kuliahan yang telah keluar dari kampus itu, mereka justru akan memahami ketika mereka membaca peta situasi, lalu melakukan analisa, sehingga di situ terpilah mana kebutuhan yang belum muncul sehingga diciptakan sehingga menjadi kebutuhan, dan mana kebutuhan yang sudah nyata ada tapi belum tercukupi kebutuhan itu. Nah, mapping, analisis, lalu menawarkan solusi, itu adalah bagian dari sebuah cara berlatih generasi menghadapi masalah. Nah, masa depan bangsa ini dipertaruhkan pada anak-anak generasi yang punya keterampilan, punya kecerdasan dan kejelian di dalam memahami masalah, memilah masalah, sekaligus menyelesaikan masalah-masalah itu. Jika anak-anak generasi terkungkung pada buku-buku, pada bangku, pada ruang-ruang kelas, maka sejatinya mereka akan dijauhkan dari persoalan. Ada upaya mensterilkan generasi ini dari problem-problem realitas konkret di tengah lapangan yang seharusnya mereka pelajari. Di situ justru generasi akan mengalami kegagapan ketika mereka nanti mewarisi tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Ini antitesis yang menarik yang diberikan oleh Mbak Deta, dan saya tidak terpikir ke situ. Tercerahkan langsung sekarang. Dengan demikian, ternyata sebuah ilmu teori itu tidak melulu berasal dari tekstual, tetapi di wilayah empiris pun bisa ditemukan, dan itu sangat original karena memang ditemukan oleh pelaku-pelakunya. Mbak Deta salah satunya. Saya ingin kembali lagi ke arah gerakan feminisme kiri. Kembali lagi pada seorang perempuan. Perempuan bagaimana kiatnya mengkombinasikan antara anak-anak ini di ruang kelas dengan mereka di lapangan. Ini kan harus fair ini. Gimana Mbak Ajeng? Dalam arti ketika mereka belajar dalam kelas dan mengimplementasikan di luar kelas, itu kan harus dikombinasikan. Tapi kenapa malah suruh les? Kenapa malah datangkan guru privat? Kenapa mereka harus diikutkan outbound dan sebagainya? Ya
Ya, apa yang dipikirkan oleh perempuan? Ya mungkin itu aja. Kok anak-anaknya diperlakukan begitu ya? Aduh, kalau saya sih berpendapat mungkin hal-hal yang justru membebankan seorang kaum terpelajar atau biasanya kita sebut anak-anak ini menyebabkan anak-anak sendiri itu akan tidak menemukan jati dirinya, dan kadang mereka akan mencoba untuk mencari di luar dari perkiraan kita. Dalam arti ketika kita membuat sebuah peraturan, gimana ayo peraturan ini harus ditaati, kalau tidak bakal ada konsekuensinya di belakang. Ini kan ketika kita menghadapi permasalahan yang kalau biasanya kita sebut generasi Y, generasi Z, dan penyingkapan generasi Y dan Z itu pasti berbeda-beda. Kalau misalnya saya sendiri, ketika saya zaman saya mungkin ketika saya dikungkung sama sebuah pemahaman, saya akan mencoba untuk berontak seperti itu. Jadi lebih Pak, bagaimana seorang kaum perempuan ini mengkualitaskan diri, di mana dia itu harus menyesuaikan zamannya. Ketika zamannya memang harus anak-anaknya seperti ini, otomatis yang dilakukan harus disesuaikan, karena itu tadi yang dialami anak-anak itu kan merupakan kritikan dari pengetahuan sebelumnya, dan otomatis ketika sekarang pasti akan dikritik oleh pengetahuan selanjutnya seperti itu. Ya, kita harus menjadi seorang perempuan yang pendidik yang fleksibel dan harus meningkatkan SDM tadi. Baik. Jadi kata kunci yang bisa saya pegang adalah perempuan harus fleksibel, mendidik anak-anak generasi. Kapan mereka ditempatkan di ruang-ruang kelas yang steril dari persoalan, dan kapan mereka dilepaskan di medan empiris kehidupan, sehingga mereka menjadi generasi yang lengkap, generasi yang tangguh, dan diharapkan memimpin bangsa. Saya ingin kembali kepada Mbak Deta. Bagaimanakah tadi Mbak Deta menawarkan perempuan harus mengambil jarak dari industri kakap, baik yang nasional maupun yang multi corporate internasional ini. Mereka selama ini diuntungkan oleh SDM perempuan yang menjadi ganjal mereka. Mohon maaf bahasa saya. Sudah waktunya menurut Mbak Deta mereka menarik diri dari industri-industri itu untuk menciptakan manufaktur sendiri dengan cara misalnya memproduksi sebuah wine. Ini hanya salah satu contoh ikhtiar besar yang dilakukan oleh satu anak bangsa. Andaikan Indonesia ini dipenuhi oleh gugusan lautan manusia yang punya pemahaman yang sama dengan Mbak Deta, saya pikir industri akan kelabakan, mereka akan kehilangan stok SDM. Dengan demikian SDM menjadi langka. Sesuatu yang langka tentu harganya akan mahal, nilainya akan lebih tinggi. Di situ biasanya gaji, salary, upah, tunjangan dan sebagainya akan ikut terdongkrak. Persoalannya hari ini kenapa UMR sedemikian minim untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum dan kebutuhan hidup minimum saja mereka harus selalu mengeluarkan kalkulator karena betapa sulit mengatur semua hitungan itu. Nah, hal-hal semacam ini tidak akan terjadi kalau seperti yang Mbak Deta bilang, perempuan harus menarik diri, mengambil jarak dari wilayah konspirasi industri-industri besar. Saya ingin mengarah kepada seorang sosiolog sekaligus filosof mengenai feminisme kiri Indonesia ini, bagaimana pandangannya. Saya mengarah pada Pak Lukman, monggo. Kena juga. Kalau saya nggak ada belum ada bayangan yang begitu rinci seperti yang kawan-kawan sudah jelaskan tadi. Bagi saya tulang punggung sebuah bangsa memang bisa jadi diukur dari rumah tangga yang di situ juga ditempati oleh perempuan-perempuan yang tangguh. Makanya sebuah bangsa itu dalam hal private atau di wilayah rumah tangga yang pada akhirnya nantinya juga akan bertemu dengan private wilayah lain dalam hal publik itu
memiliki kesamaan yang barangkali juga bisa diukur dari kapasitas perempuannya. Menarik jika kita melihat bahwasanya perempuan-perempuan yang begitu mengambil peran dalam berbagai kancah perekonomian maupun kancah industri kreatif yang saat ini sudah mulai bisa kita lihat barangkali di media online, mungkin banyak sekali pelaku jual beli online itu yang isinya kebanyakan adalah perempuan. Artinya perempuan lah yang lebih banyak aktif di wilayah itu, gitu, wilayah IT yang berbasis ekonomi yang berbasis IT. Nah, saya pikir kalau misalnya pasar online itu juga diisi oleh laki-laki gitu, pihak laki-laki, seluruh pihak laki-laki juga ikut aktif di wilayah ekonomi berbasis IT. Saya pikir nanti bangsa yang akan terbangun itu juga mungkin beda lagi. Artinya bukan wilayah ekonomi saja yang kemudian dimunculkan, tapi barangkali mungkin memang sudah watak alam ya. Jadi kalau Anda ingin pekerjaan itu selesai, itu berikan kepada seorang perempuan. Kalau Anda ingin pekerjaan itu benar atau baik atau setidaknya sesuai dengan kaidah atau norma yang ditetapkan oleh sosial, itu serahkan kepada laki-laki. Tapi hal itu saya kira sudah mulai bergeser. Jadi perempuan pun sudah mulai ikut aktif dalam mematok ukuran-ukuran itu. Nah, saya tidak tahu nanti mungkin barangkali ke Mbak Ajeng lagi ya. Karena perasaan sebagai seorang wanita saya kira jauh lebih mudah dalam mengungkapkan sebenarnya apa yang sedang terjadi di bangsa kita. Kemudian seorang perempuan juga barangkali sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai budak gitu. Artinya mereka juga sudah menjadi kaum yang elit gitu. Nah, mungkin ke Mbak Ajeng. Ya, sebelum Mbak Ajeng ini sekaligus closing statement ya. Ke Mbak Ajeng, nanti ditutup Mbak Deta. Seperti yang ditanyakan Pak Lukman tadi, perbudakan hari ini, perbudakan itu Perempuan sudah tidak lagi. seolah-olah Pak Lukman ingin mengatakan perbudakan itu berjalan selamanya, hanya jubahnya yang berganti. Dulu perbudakannya semacam itu, kita ketahui dari sejarah-sejarah. Hari ini perbudakannya menggunakan jubah baru, yakni hubungan ekonomi, hubungan industrialis, lalu kemudian sistem-sistem yang diciptakan. Ini sejatinya adalah perbudakan dalam jubah baru, tetapi legal, sah, dan disepakati oleh seluruh penduduk yang ada di dunia. Menanggapi ini silakan Mbak Ajeng, lalu closing statement nanti dari tamu kita Mbak Deta. Monggo silakan. Ducul lagi ya. Kalau saya sih itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika seseorang memperbudak seseorang, otomatis yang harus dihargai adalah perbudakan itu lebih mahal dari harga pembudakan itu sendiri. Jadi terlepas dari perbudakan itu selamanya ada. Menurut saya memang karena itu tidak bisa dilepas dalam secara keilmuan, secara teologi ataupun secara sejarah sendiri, kita pasti akan kembali pada sejarah ataupun berpandangan pada sejarah. Kalau saya sih seperti itu. Mungkin di Deta sendiri, Kalau saya kembali ke ilmu dasar lah, semua kembali ke ilmu dasar. Tadi bicara tentang feminisme, ya kan, tentang SDM. Nah, sekarang kembali ke paling dasar bahwa kita sebagai orang tua ini posisinya di fasilitator. Sedari kecil setidaknya kita mengetahui, kita harus tahu minat bakat anak kita itu di mana. Kita fasilitasi, nggak perlu dipaksa harus les, harus ini, harus itu. Dilesin musik, sementara minat bakatnya bukan di musik. Ini kan orang feminis yang terlalu egois kalau aku bilang ya, garis egois kalau sorry ya. Iya. Nah memang
So dari kecil kita memang harus sudah mempersiapkan minat bakat anak kita di mana. Dari minat bakat anak kita memfasilitasi mau dibawa kemana anak ini. SDM-nya mulai dipupuk di situ, mulai kita gali di situ. Sama seperti coba perhatikan teman-teman ketika melihat teman-teman kita yang latar belakangnya memang kurang bagus, dia begitu takut ketika dia kelar, dia begitu takut, dia begitu berani menantang kehidupan ketika dia keluar dari ini, dia begitu berani ya karena memang dia dari dasar memang sudah dilatih keras, dilatih bagus, dia mau mengenali minat bakat gue di mana. Nah dari situ sebenarnya ketika SDM kita sudah mulai teruji mantap di situ, saya yakin kita nggak akan gampang melihat apa. Sekian. Ya, barangkali cukup sekian obrolan-obrolan kita kali ini. Mungkin kita tutup karena Pak Didin juga baru keluar. Saya yang mewakili menutup. Terima kasih para narasumber. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.